Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini, saya akan memberikan kuliah mengenai teknologi pengolahan minyak dan lemak pangan. Jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai penanganan bahan baku. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penanganan bahan baku, saya akan menjelaskan secara umum bagaimana pengolahan minyak dan lemak pangan dan produk-produk apa yang dihasilkan, dan juga saya akan memberikan contoh, salah satu contohnya diagram pengolahan minyak dan lemak pangan secara umum. Pertama, kita akan memberikan outline, akan bahas outline mengenai proses pengolahan minyak dan lemak pangan. Pada mata kuliah ini, kita awalnya akan membahas mengenai pendahuluan, dilanjutkan dengan penanganan bahan baku. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai proses produksi minyak dan lemak pangan, yaitu pertama proses ekstraksi, dilanjutkan dengan proses pemurnian minyak kasar atau crude oil yang meliputi proses degamming, refining, bleaching, dewaxing, deodorisasi, fraksinasi. Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai proses-proses pengolahan lanjut yang mulai dari fraksinasi, hidrogenasi, dan interesterifikasi. Dan pada kuliah yang akhir, kita akan bahas mengenai produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak dan lemak pangan. Nah, produk-produk hilir ini meliputi yang cukup dikenal adalah seperti margarin, shortening, itu untuk pangan, artinya minyak yang diolah untuk menjadi produk pangan. Kemudian juga kita akan membahas mengenai produk-produk oleokimia yang dihasilkan yang dari pengolahan bahan bakunya adalah minyak dan lemak pangan. Itu produk-produk hilirnya seperti biodiesel yang saat ini cukup terkenal, apalagi di Indonesia merupakan salah satu produsen biodiesel yang cukup terpandang dan terbesar di dunia. Pada gambar sebelah kanan kita, sebelah kanan saya terutama, ini adalah gambar proses produksi dalam pengolahan CPO, yaitu crude palm oil, yang dihasilkan dari kita mengolah buah sawit yang masih dalam bentuk tandan, atau lebih dikenal dengan tandan buah segar. Kemudian di sini ada beberapa tahapan, ada beberapa gambar dari tandan buah segar, kemudian dimasukkan ke dalam lori untuk proses sterilisasi, dilanjutkan dengan proses pengepresan, kemudian pemurnian, dan akhirnya produknya adalah dalam bentuk CPO yang diolah di dalam tempat penyimpanan yang berupa silo. Nah, itu adalah gambaran yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Nah, ini adalah diagram alir proses produksi minyak, proses terintegrasi yang dimulai dari bahan baku sampai produk akhir. Bahan bakunya adalah tadi dari mulai sebelah kiri atas, itu adalah penanganan bahan baku mulai dari receiving, preparation, dan extraction. Jadi itu adalah termasuk digolongkan dalam persiapan bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan proses lanjut, mulai dari sebelah kanan atas sampai di bawah. Itu adalah proses pemurnian minyak kasar, menghasilkan minyak yang sudah dimurnikan, atau kalau dalam hal ini adalah kalau minyak sawit, maka produk dari hasil ekstraksi dalam bentuk CPO, crude palm oil, kemudian murnikan untuk mengalami proses refining, bleaching, deodorisasi, yang akhirnya kita dapatkan produk minyak yang disebut dengan RBDPO,
refine, bleach, deodorize palm oil. Nah, itu mulai prosesnya adalah degumming, caustic refining, kemudian bleaching, deodorisasi. Tahap lanjut dari proses pengolahan minyak adalah dilakukan proses fraksinasi, interesterifikasi, hidrogenasi, dan dewaxing. Nah, itu akan menghasilkan produk-produk turunannya. Bahkan dari produksi itu juga bisa dilanjutkan untuk diolah lebih lanjut menjadi produk-produk seperti shortening, margarin, atau bisa juga diolah menjadi biodiesel. Nah, semua proses itu nanti akan kita bahas dalam mata kuliah teknologi pengolahan minyak dan lemak pangan. Berikutnya adalah tadi kita bahas mengenai perlakuan awal. Nah, jadi maksudnya perlakuan awal adalah perlakuan yang dilakukan terhadap bahan baku sebelum bahan itu diekstrak untuk menghasilkan minyak atau lemaknya. Perlakuan awal sangat penting dalam mempersiapkan bahan baku untuk diolah menjadi minyak atau lemak. Kenapa penting? Karena kita lihat tujuan dari perlakuan awal adalah pertama mempersiapkan bahan baku supaya dia siap diekstraksi. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah kita untuk menghasilkan rendemen yang tinggi. Di sini artinya adalah menghasilkan rendemen minyak yang tinggi. Kemudian menginaktifkan enzim yang ada di dalam bahan baku. Enzim yang sangat dominan di dalam bahan baku yang kalau segera tidak kita inaktifkan, dia akan merusak minyak, yaitu enzim lipase. Enzim lipase akan mengubah minyak, dalam hal ini trigliserida, menjadi asam lemak bebas yang mengurangi mutu produk akhirnya. Kemudian persiapan atau perlakuan bahan baku atau perlakuan awal bahan baku juga bertujuan untuk menghasilkan komponen non minyak yang dalam jumlah rendah. Komponen non minyak itu yang contohnya adalah seperti gam atau fosfat, ya, atau lebih khusus adalah non hydratable fosfat, yaitu gam yang sulit untuk dipisahkan dari minyak kasar atau crude oil, dan juga perlakuan awal untuk mengurangi kadar asam lemak bebas. Kadar asam lemak bebas merupakan salah satu kriteria mutu untuk crude oil atau minyak kasar. Semakin rendah, semakin bagus. Selanjutnya, perlakuan awal bertujuan untuk mempersiapkan ampasnya atau kick hasil ekstraksi minyak supaya kicknya itu menghasilkan kick yang bagus, ya, yang dapat diproses lebih lanjut untuk produk-produk turunannya. Biasanya kick yang digunakan yang dihasilkan di proses ekstraksi itu kalau CPO itu akan menghasilkan sabut dan cangkang yang bisa digunakan untuk bahan baku atau bahan bakar. Sedangkan ampas yang dihasilkan dari proses ekstraksi minyak kedelai, minyak biji bunga matahari. Nah, ampasnya itu bisa diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak yang cukup baik. Beberapa proses yang dilakukan dalam persiapan bahan baku untuk ekstraksi adalah untuk bahan baku yang berupa biji-bijian atau dengan kata lain oilseed, maka perlakuan yang dilakukan adalah penyimpanan, kemudian dilanjutkan dengan penimbangan, pembersihan, pengupasan kulit, conditioning atau persiapan, dan flake-ing. Sedangkan untuk buah sawit atau tandan buah segar, maka persiapan bahan baku yang dilakukan adalah penimbangan, sterilisasi, perontokan, dan pelumatan. Nah, ini adalah gambar, ya, dalam perlakuan bahan baku yang dalam bentuk biji-bijian. Nah, biasanya sebelum biji-bijian yang mengandung minyak itu akan diolah menjadi minyak atau diekstraksi menjadi minyak, maka akan disimpan terlebih dahulu di dalam gudang. Nah, di sini ada yang proses penyimpanannya secara curah, atau disimpan di dalam kemasan karung, atau disimpan dalam silo yang memudahkan dalam pengambilan untuk diolah berikutnya. Nah, persyaratan untuk penyimpanan bahan baku minyak yang dalam bentuk biji-bijian itu yang utama adalah penyimpanan. Syarat
utama sebelum dilakukan penyimpanan adalah bahwa biji-bijian yang akan diolah itu harus kadar airnya cukup rendah, ya, maksimal 13%. Kenapa? Kenapa kok kadar airnya rendah? Supaya mutu biji-bijiannya tetap baik, ya, dan minyak yang ada di dalam biji-bijian tidak akan mengalami proses hidrolisis. Bagaimana kalau kadar airnya sebelumnya adalah sebelum disimpan kadar airnya lebih dari 13%? Maka biji-bijian tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sehingga kadar airnya mencapai maksimal 13%. Dan hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah suhu gudang harus diperhatikan. Suhu gudang untuk menyimpan biji-bijian itu tidak boleh lebih dari 63%. Lebih dari 63 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau suhu penyimpanan cukup tinggi atau lebih dari 63 derajat Celcius akan menyebabkan perubahan warna biji-bijian yang akan menghasilkan warna minyak yang diekstrak itu akan menjadi lebih gelap. Efeknya apa? Kalau warnanya menjadi lebih gelap, maka perlakuan pemurniannya akan diperlukan metode yang lebih intensif, ya. Lebih intensif, diperlukan bahan tambahan yang cukup banyak sehingga akan meningkatkan biaya operasional proses pemurnian. Di samping itu juga bila disimpan pada suhu yang cukup tinggi, suhu gudangnya lebih dari 63 derajat Celcius, maka akan menyebabkan kandungan non-minyak itu akan meningkat. Yang paling nyata adalah kandungan non-hydratable fosfat, yaitu GAM yang sulit untuk dipisahkan. Bukan tidak bisa, tetapi sulit untuk dipisahkan. Dan itu memerlukan effort atau usaha yang lebih besar untuk memisahkan non-hydratable fosfat. Dan yang lebih bahaya adalah kalau suhu gudang itu cukup tinggi, maka akan bisa menyebabkan mudah terbakar. Biji-bijian yang sudah disimpan dan kalau dia akan diproses dan diekstrak untuk diambil minyaknya, maka kemudian dilakukan penimbangan. Tujuannya adalah untuk inventory fisik, ya, untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang diproses pada saat itu. Setelah dilakukan penimbangan, maka dilakukanlah pembersihan. Tujuan pembersihan adalah untuk membuang bahan-bahan asing yang bukan termasuk golongan biji-bijian. Nah, kemudian setelah dilakukan pembersihan, dilakukan pengupasan kulit. Nah, ini cukup vital, ya. Kulit, terutama kedelai, itu harus dipisahkan, dikeluarkan, dikupas supaya memudahkan pada proses ekstraksi. Kulit kita ketahui tidak mengandung minyak, justru dia pada saat kalau dia terbawa pada proses ekstraksi, kulit malah akan menyebabkan mengurangi rendemen minyak yang dihasilkan karena dia akan menyerap minyak. Oleh karena itu, kulit harus dibuang terlebih dahulu sebelum bahan baku diekstrak untuk menghasilkan minyaknya. Setelah dikupas, maka kemudian biji yang tanpa kulit itu kemudian dilakukan proses conditioning atau persiapan bahan baku, yaitu dilakukan pemanasan sehingga suhunya 65 derajat Celcius. Tujuan pemanasan adalah untuk merusak ikatan antara protein dengan minyak. Kita ketahui bahwa minyak di dalam biji-bijian itu dilindungi oleh protein, ya, dikelilingi oleh protein, ya. Nah, supaya kita mudah dalam mengekstrak minyak dan mengeluarkan minyak dari bahan baku biji-bijian, maka ikatan antara minyak dan protein itu harus kita rusakkan. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara pemanasan, maka akan terjadi denaturasi protein dan akibatnya ikatannya dengan lemak atau minyak akan terputus dan memudahkan kita dalam melakukan proses ekstraksi. Tujuan conditioning juga yaitu dengan pemanasan 65 derajat Celcius, tujuan adalah untuk menginaktifkan enzim lipase. Enzim lipasenya kita inaktif supaya tidak merusak minyak dan lemak waktu kita mengekstraknya. Setelah dilakukan proses conditioning, maka dilakukan flaking. Flaking adalah untuk mengurangi ketebalan dari minyak dan bahan baku yang akan kita ekstrak.
Kenapa kok ketebalan dikurangi? Supaya proses ekstraksinya lebih mudah. Biasanya hasil dari proses cracking adalah bahwa kita akan dapatkan bahan baku biji-bijian yang lebih gepeng dengan ukuran ketebalan antara 0,3 sampai 0,3 mm. Nah, ini tadi adalah proses yang dilakukan untuk persiapan bahan baku dari biji-bijian yang mengandung minyak atau lemak. Nah, berikutnya adalah bagaimana persiapan bahan baku terhadap buah sawit. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini adalah proses persiapan bahan baku. Kita mulai dari gambar kiri atas. Nah, pertama adalah tandan buah segar. Jadi bahan baku buah sawit awal lebih dikenal dengan istilah tandan buah segar. Nah, itu kemudian diturunkan dari angkutan. Angkutannya biasanya menggunakan truk itu untuk diperiksa. Ya. Bagaimana kondisi TBS-nya, bagaimana dengan tingkat kematangan dari TBS tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, diperiksa, setelah diperiksa dan jadi nyatakan oke, maka kemudian dimasukkan ke dalam ram, kemudian masuk ke dalam lori. Nah, di sini di sebelah kanan bawah ini adalah gambar TBS atau tandan buah segar yang dimasukkan ke dalam lori, yang dimana lori tersebut akan diarahkan ke proses sterilisasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas berikut ini. Pertama tadi kita sebutkan bahwa TBS yang akan diolah itu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa karakteristik TBS dan buah sawit yang sudah sesuai untuk diolah atau diekstraksi untuk menghasilkan CPO. Nah, di sini, jadi kalau TBS itu adalah buah sawit yang masih dalam bentuk berondolan, ya, dalam berondolan, dalam arti dia dalam bersatu. Nah, kadar minyak dalam TBS, ya, itu adalah idealnya adalah antara 20 sampai 25% dalam bentuk CPO. Kemudian kadar inti sawitnya atau kernel itu adalah 4 sampai 6%. Kadar cangkang 5 sampai 9%, kemudian kadar sabutnya atau seratnya adalah 12 sampai 14%. Dan tandan kosong adalah tandan yang buah sawitnya sudah dilepaskan sehingga tandan itu tidak mengandung buah sawit lagi, maka berat tandan itu tidak lebih dari 22%. Itu adalah komposisi untuk tandan buah sawitnya. Nah, kemudian karakteristik, selain tandan buah sawit, juga ada karakteristik untuk buah sawit yang sudah dalam bentuk berondolan. Berondolan itu adalah buah sawit yang sudah lepas dari tandannya, sehingga dia terpisah, terurai satu-satu. Nah, kriterianya adalah bahwa tandan buah sawit berondolan yang baik adalah kadar CPO-nya itu antara 30 sampai 34%. Kemudian juga dia mengandung biji. Biji itu adalah cangkang dan gabungan cangkang dan inti. Itu antara 15 sampai 17%. Kemudian dia seratnya atau fiber itu antara 14 sampai 30%, dan komponen lain-lain yang bukan termasuk dalam 3 hal di atas itu adalah maksimal 10%. Nah, itu adalah karakteristik berondolan yang baik. Nah, kemudian dalam melakukan pemanenan, maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Dalam istilah dalam pengolahan sawit ada fraksi buahnya. Jadi ada beberapa fraksi yang belum boleh untuk dipanen, belum boleh diolah, dan ada fraksi yang memang sudah ideal untuk dipanen dan diolah. Nah, di sini fraksi sawit itu dibedakan menjadi ada 4 fraksi atau 5 fraksi. Kita lihat fraksi, dan di tabel ini akan dijelaskan beberapa fraksi dan bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini. Pertama adalah fraksi 00. Nah, itu adalah kumpulan dari, atau fraksinya disebut juga fraksi yang sangat mentah, artinya buah sawitnya masih sangat mentah. Dan ciri khasnya adalah tidak ada buah sawit yang lepas dari tandannya, jadi tidak ada berondolannya. Nah,
Untuk fraksi yang sangat mentah itu kadar minyaknya sangat rendah, masih 16%, dan kadar asam lemak bebasnya masih 0. Persyaratan untuk bisa diolah, maka fraksi sangat mentah atau F00 itu harus 0%. Jadi di dalam waktu kita panen, maka tidak boleh ada yang masuk atau yang tidak ada fraksi F00 yang terbawa ikut panen. Kemudian yang kedua adalah fraksi mentah atau F0. Nah, ciri khasnya adalah dia ada beberapa buah yang di bagian luar dari tandan itu sudah mulai berjatuhan atau brondol ya. Nah, rendemen juga masih rendah, 16%, kadar ALB-nya 1,6%. Pada proses pemanenan, maka fraksi F00 dan F0 itu harus tidak boleh ada dalam truk, atau dengan kata lain, tidak boleh ikut terpanen. Jadi harus tidak 0. Nah, kemudian berikutnya ada fraksi F1 adalah kurang matang. Ciri khasnya adalah sudah mulai ada buah yang di bagian luar yang lepas dari brondolan atau dari tandannya. Nah, untuk F1 itu kadar minyak sudah cukup tinggi, hanya 21,1%. Kadar ALB-nya juga sudah mulai meningkat. Tetapi untuk fraksi F1 maksimal yang boleh terbawa pada saat kita panen adalah tidak lebih dari 5%. Nah, fraksi yang ideal adalah fraksi F2 dan fraksi F3 yang dikatakan sebagai fraksi matang. Kadar minyaknya adalah 22,2% ya. Nah, kadar asam lemak bebasnya antara 1,8 sampai 2,1. Untuk fraksi 2 dan 3 diharapkan jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya. Persyaratannya adalah lebih dari 90% tandan buah segar sawit yang kita panen itu harus fraksi 2 dan fraksi 3. Sekali lagi, lebih dari 90%. Kemudian fraksi berikutnya adalah fraksi yang lewat matang. Itu ada fraksi F4 dan fraksi F5. Ini sudah lewat matang. Memang kelebihan dari fraksi lewat matang, fraksi F4 dan F5 itu adalah bahwa rendemen minyaknya sangat tinggi atau mungkin paling tinggi, tetapi masalahnya adalah kadar ALB-nya juga sangat tinggi. Jadi itu menjadi masalah. Semakin tinggi kadar ALB yang kita panen akan menghasilkan CPO yang kadar ALB-nya tinggi juga, dan itu akan menurunkan kualitas CPO yang dihasilkan. Ada batas maksimal ALB yang diizinkan, yaitu tidak boleh lebih dari 3%. Untuk fraksi F4 dan fraksi F5, maksimal yang terbawa pada saat panen adalah tidak lebih dari 5%. Nah, kemudian pada waktu kita panen juga ada beberapa fraksi ya, fraksi atau bagian yang masih diizinkan, seperti jumlah sawit yang sudah dalam bentuk brondolan, artinya buah sawit yang sudah terlepas dari tandannya, itu tidak boleh lebih dari 9,5%. Tidak boleh ada tandan kosong yang terbawa, dan juga tangkai TBS yang kita panen itu juga harus pendek, tidak boleh panjang. Nah, itu tadi adalah persyaratan buah sawit yang akan diolah menjadi CPO. Sekali lagi, tingkat kematangan yang ideal untuk dipanen adalah fraksi 2 dan fraksi 3. Dan persyaratan berikutnya adalah fraksi 2, 3, dan 4 itu harus minimal 80%. Sisanya adalah fraksi-fraksi yang lain. Nah, itu tadi adalah persyaratan tandan buah segar sawit yang akan dipanen dan akan diolah menjadi CPO. Berikutnya adalah bagaimana perlakuan awal dari buah sawit. Tadi setelah kita panen dengan persyaratannya adalah memenuhi syarat, maka buah sawit tersebut maka selanjutnya harus segera disterilisasi. Itu mutlak, tidak boleh ditunda-tunda ya. Semakin cepat diproses, semakin cepat dilakukan proses sterilisasi, maka akan menghasilkan CPO atau crude palm oil yang mutunya lebih baik. Semakin lama, maka akan menyebabkan mutunya akan semakin turun dan
harganya bisa jatuh. Kenapa? Karena semakin lama ditunda dan semakin tidak segera dilakukan proses sterilisasi, maka kadar ALB-nya akan meningkat. Nah, di sini dilakukan proses sterilisasi. Nah, sterilisasi yaitu pemanasan yang dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius selama 75 sampai 90 menit. Tujuannya adalah untuk menginaktifkan enzim. Nah, sekali lagi, menginaktifkan enzim itu yang paling utama. Kita ketahui bahwa di dalam bahan baku biji-bijian maupun buah sawit, maka komponen enzim yang paling dominan adalah lipase. Enzim lipase dia akan merusak minyak trigliserida menjadi asam lemak bebas. Tujuan lain dari sterilisasi adalah untuk memudahkan pada proses perontokan nantinya, kemudian untuk mempersiapkan kernelnya, supaya kernelnya itu siap untuk dipanaskan dan nanti akan memudahkan pada proses pemecahan kulit kernelnya atau batoknya atau cangkangnya. Dan juga bisa di sini sterilisasi adalah prekondisi untuk extraction, jadi mempersiapkan bahan baku untuk proses ekstraksi sehingga akan menghasilkan rendemen yang tinggi. Setelah dilakukan proses sterilisasi, maka selanjutnya adalah dilakukan proses perontokan, yaitu melepaskan buah sawit dari tandannya. Jadi dalam bentuk gerombolan, kemudian dilakukan proses perontokan. Nah, dari proses perontokan akan kita dapatkan buah sawit yang sudah disterilisasi dan kita dapatkan tandan kosong, disebut dengan tandan kosong sawit, yaitu tandan yang sudah tidak ada buah sawitnya. Buah sawit yang sudah dilepaskan dari tandannya, yang setelah keluar dari proses perontokan, maka buah sawit tersebut dilakukan pelumatan, dilumatkan menjadi seperti bubur. Nah, tujuan pelumatan adalah untuk memudahkan pada proses ekstraksi dan memudahkan pelepasan biji sawit pada proses ekstraksi. Nah, di sini ini adalah proses ini. Nah, sterilisasi, tadi ada gambar sterilisasi, kemudian dilanjutkan dengan perontokan. Kita lihat di sini, ya. Dari sebelah kiri, kita, tandan buah sawit masuk ke dalam proses perontokan, gambar kiri atas, kemudian di tengah itu kita dapatkan tandan kosong, disebut dengan tandan kosong, yaitu tandan yang tanpa buah sawit, dan di sebelah kanan atas itu adalah buah sawit yang sudah dilepaskan dari tandannya. Dengan tiga gambar bawah adalah proses perontokan secara umum. Ya. Nah, itu tadi adalah proses persiapan bahan baku, baik itu dalam bentuk bahan baku yang berupa biji-bijian dan berupa juga bahan baku dalam bentuk buah sawit. Nah, selanjutnya adalah setelah persiapan bahan baku selesai, maka dilakukan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi itu ada 4 macam metodenya, tergantung dari bahan baku yang akan kita proses dan tujuan akhir. Nah, metode ekstraksi yang digunakan untuk menghasilkan minyak pangan adalah proses secara hidrolik, ya, hydraulic pressing, kemudian ada screw press, ada ekstraksi dengan pelarut, dan ada proses rendering. Nah, untuk proses ekstraksi maka akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Jadi untuk sementara saya tutup dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.